Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Menyaksikan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe karena like dari kalian sangat menentukan nilai dari mata kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Selina. Saya dari kelas 18A1, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, pasti kalian bingung di sini saya mau ngapain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fertilization process. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke penjelasan apa itu fertilization process. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari fertilization process. Fertilization process sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau disebut juga ovum yang sudah matang. Nah, di dalam fertilization process terdapat zigot yang berbeda di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Pada masa kehamilan, sekitar 9 bulan lebih 10 hari, dalam rahim embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Pada embrio, di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus, yaitu ada 1 amnion, 2 chorion, 3 saccus vitellinus, dan 4 ada allantois. Nah, dari masing-masing selaput pembungkus itu memiliki masing-masing pengertian. Yang pertama ada amnion. Amnion merupakan selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Kedua ada chorion. Chorion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Ketiga ada saccus vitellinus atau kantong kuning telur, terletak di antara amnion dan plasenta. Keempat ada allantois, terletak di dalam tali pusar. Kemudian pertama ada pre-implantation period, di mana selama 2-4 hari pasca pembuahan, zigot berkembang dari satu sel menjadi 16 sel atau morula. Morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel menjadi zigot berjalan di sepanjang oviduk. Kemudian morula membentuk bola berongga yang disebut blastosit. Blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut tropoblas. Nah, tropoblas membentuk membran embrio, chorion, dan amnion. Kemudian, chorion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk villi. Villi tumbuh menjadi plasenta pada perkembangan lebih lanjut. Antara fetus dan plasenta dihubungkan oleh tali pusar. Kemudian, fungsi plasenta sendiri ada 3. Yang pertama, sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Kedua, melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara pasif. Ketiga, melindungi janin dan organisme patogen. Selanjutnya ada embryonic period. Pada tahap ini didominasi oleh pembentukan kepala. Kemudian ciri wajah makin terlihat jelas. Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari. Kemudian pada daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Kemudian hati juga tumbuh dengan cepat sehingga mendominasi organ-organ perut. Kemudian pada ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Selanjutnya pada embrio pada akhir periode ini disebut dengan fetus. Selanjutnya ada fetus period. Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Pada proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Pada jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut.
Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Kemudian, glandula subasea atau kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan. Pada lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensiasi dan berproliferasi sejak minggu ke-14. Pada bulan kedua, terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu fertilization process. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu gestation. Pada gestation terdapat perkembangan embrio sesuai usia. Pada usia 1 bulan 4 minggu terdapat bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Kemudian usia 2 bulan 8 minggu telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit mulai terbentuk. Pada usia 3 bulan 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Selanjutnya, usia 4 bulan 16 minggu, di mana detak jantung sudah dapat dirasakan, dan terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh. Lalu, pada usia 9 bulan 38 minggu, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Selanjutnya, ada tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan. Yang pertama, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas. Kedua, terjadinya pembukaan pada vagina dimulai dari 1 cm. Kemudian, pecahnya air ketuban. Dan yang terakhir, bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Selanjutnya terdapat labor proses atau proses persalinan. Proses persalinan menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai 10 cm. Tahap kedua setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir, kemudian memerlukan waktu sekitar 2 jam. Pada tahap ketiga mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Kemudian pada tahap keempat yaitu setengah jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah kelahiran lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Selanjutnya ada birth method. Birth method dibagi menjadi yaitu yang pertama ada persalinan aktif. Persalinan aktif merupakan cara sederhana dan nyaman untuk menjalani persalinan normal tanpa meminimalkan rasa sakit. Yang kedua ada hypnobirthing. Hypnobirthing berarti keterampilan untuk meningkatkan ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalani kehamilan sampai dengan proses persalinan dengan nyaman. Selanjutnya ada water birth. Water birth adalah mampu mereduksi rasa sakit saat persalinan di dalam kolam berisi air hangat, juga membuat ibu hamil memiliki tenaga lebih untuk mengejar. I could never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.